Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sutio, profesi sebagai perawat dan bekerja di Rumah Sakit Royal Progress. Mari kita selamatkan buah hati kita dari kekerasan seksual. Bagaimana menyelamatkannya? Berikut kami tayangkan video yang terkait mengenal gejala trauma kekerasan seksual pada anak. Video ini telah terverifikasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Halo Sobat Sehat. Apa kabarnya hari ini? Pernahkah kamu memperhatikan perubahan perilaku anak-anak di sekitarmu? Anak yang tiba-tiba murung, menarik diri, atau justru jadi agresif tidak selalu sekadar sedang nakal. Bisa jadi, itu adalah tanda trauma akibat kekerasan seksual. Fakta menunjukkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang yang mereka kenal. Pelaku bisa saja guru, tetangga, bahkan anggota keluarga sendiri. Inilah alasan mengapa kita perlu peka dan tidak menyepelekan perubahan sikap pada anak. Dengan mengenali gejala sejak dini, kita bisa memberi bantuan lebih cepat dan mencegah luka yang lebih dalam. Pada balita, trauma akibat kekerasan seksual sering muncul dalam bentuk perilaku regresi, yaitu kembali bertingkah seperti bayi. Misalnya, anak yang sebelumnya sudah lepas popok kembali mengompol, sering rewel saat ditinggal, atau menjadi sangat takut pada orang asing. Mereka juga bisa mengalami mimpi buruk, ketakutan pada gelap, atau kembali mengisap jempol. Pada anak usia sekolah, trauma lebih sering terlihat dalam perubahan prestasi maupun perilaku sehari-hari. Mereka bisa kesulitan berkonsentrasi di kelas, nilai pelajaran menurun, atau tiba-tiba menjadi pendiam dan menarik diri dari teman. Sebaliknya, ada juga yang menjadi mudah marah, agresif, atau sering mengeluh sakit perut dan pusing tanpa alasan medis yang jelas. Yang lebih berbahaya, anak-anak usia ini kerap merasa trauma adalah kesalahan mereka sendiri. Pada remaja, gejala trauma bisa jauh lebih kompleks. Mereka mungkin tampak lebih dewasa, tetapi luka batin yang ditinggalkan bisa sangat mendalam. Remaja yang mengalami trauma cenderung menyendiri, mengalami kesedihan berkepanjangan, sulit tidur, atau dihantui mimpi buruk. Ada yang mencoba melampiaskannya dengan perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan sampai pada penggunaan zat berbahaya. Meski dari luar terlihat kuat, sebenarnya banyak remaja menyimpan rasa bersalah, ketakutan, dan kebingungan yang tidak mereka ceritakan pada siapapun. Jangan terkecoh dengan tampilan luar, karena trauma tidak selalu mudah dikenali. Sebagai tenaga kesehatan, guru, maupun kader, tugas kita bukanlah menghakimi, melainkan mengenali, mengamati, dan mendukung. Jangan abaikan tanda-tandanya, karena semakin cepat trauma dikenali, semakin besar peluang anak untuk pulih dan kembali tumbuh sehat. Mari kita bersama-sama melindungi anak dari dampak trauma kekerasan seksual, agar mereka dapat tumbuh aman, sehat, dan bahagia. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.